Be strong in the Lord. Amen. Terima kasih ketemu sama teman-teman yang luar biasa ini. Banyak teman kita nih sekarang rasanya jadi deket semua gitu loh. Kalau dulu ketemu kalau ada pertemuan di Jakarta saja gitu. Tapi sekarang kita bisa ketemu setiap waktu begitu. Teman-teman, waktu saya dikontak oleh Pak Yusak, lalu apa yang mesti sampaikan, lalu saya teringat mengenai His banner over us is love gitu. Suatu moto yang selalu kita dengung-dengungkan, saudaraku. Pada waktu pertemuan juga. Bahkan kalau saudara baca di ADRT-nya pun juga disebutkan bahwa moto pelayanan kita itu His banner over us is love, yang diambil dari Kidung 2 ayat 4 itu. Dulu bagi saya hal itu semacam slogan biasa, saudara. Sangat wajar kalau organisasi, apalagi organisasi Kristen rohani, ada kata-katanya kasih seperti itu. Panjinya di atasku adalah kasih. Tetapi semakin lama saya semakin merenungkan dalam perjalanan hidup saya ada di Full Gospel. Saya ada di Full Gospel mulai tahun 98, saudaraku. Dan yang bawa saya, yang nguyak-nguyak saya itu, tadi itu, Pak Yuswa Heru itu, saudara. Saya bersyukur semakin saya itu merenungkan makna itu, ternyata makna dari apa moto kita itu suatu makna yang sangat luar biasa gitu. Suatu makna yang sebetulnya menjadi kerinduan perjalanan hidup dari setiap orang yang Full Gospel. Kalau saudaraku juga baca buku-bukunya Pak Demos itu, yang The Happiest People, The Vision Intensified, dan seterusnya itu. Kalau yang dua buku yang terakhir itu, The Ultimate Dimension dan Divine Life itu, kita akan mengerti bahwa sebetulnya beliau sudah mendalui kita di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan imannya itu menginspirasi saya juga begitu. Kita tahu di mana di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sebetulnya banner kita ini bukan sesuatu yang slogan biasa, teman-teman. Tapi bagaimana untuk kasih itu, untuk Allah sendiri itu dialami dalam kehidupan pada setiap member seperti itu. Bagaimana setiap kita ini, bagaimana setiap member seperti saya dialami, yang dulu saya ini sebelumnya sudah lama aja sebagai orang Kristen begitu, mulai umur 12 tahun saya sudah dibaptis, kemudian saya mulai ada wadah di umur 42, berarti 30 tahun, saudaraku. Tapi sebetulnya yang saya alami, apa yang dimaksud dengan kasih dengan Allah itu, saya mulai mengalami, artinya memaknai itu ada di dalam wadah ini, saudaraku. Dulu saya pikir juga orang beragama, lumrahlah, hidup baik, lumrahlah. Gitu. Tapi ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan itu lebih dari itu. Gitu. Saudaraku, yang saya katakan tadi, bagaimana dalam perjalanan hidup saya di mana di Full Gospel ini, kemudian saya mulai masuk wadah ini, slogan itu tadinya tidak berarti untuk saya, sekedar sebagai wajarnya saja seperti itu. Tapi semakin saya mulai merasakan kehidupan itu, saya mulai merasakan tahu makna kasih Allah dalam hidup saya itu seperti apa, saudaraku. Mulai berubah, paradigmanya mulai berubah. Sehingga saya mulai merasakan bukan sekedar hanya slogan, tapi merasakan ada suatu semacam relasi seperti itu. Sehingga hati pun juga menjadi semakin bertumbuh untuk mencintai Tuhan. Seperti itulah saya mengetahui bahwa apa yang menjadi visi dari Full Gospel, dan itu saya mulai mengalami, saudaraku. Biarpun saya belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Saya masih ingat dulu pada waktu diajak Pak Heru itu,
Sampai beberapa tahun saya kira dia memprospek saya gitu. Kalau orang asuransi ngomongnya memprospek ya saudara ya. Sampai diajak ke hotelnya di Bali segala. Saya masih tidak bergeming gitu. Tetapi pada waktu saya dalam kesesakan saudaraku, waktu nyonya sakit, teman-teman dari Full Gospel ini datang, Pak Heru datang bersama dengan kongsi saya ini kakak iparnya Pak Heru sudah. Mulai dia membawa. Dia tidak menceritakan, ayo kamu masuk Full Gospel, enggak saudara. Tapi mereka sampaikan, memberikan kekuatan, mendoakan, mengajak saya menyembah Tuhan seperti itu, mengajak saya istri menyembah Tuhan. Lalu di situ saya mulai bertumbuh begitu. His banner over us is love. Kasih itu saya melihat bagaimana teman-teman ini dengan kasihnya itu membawa saya. Seperti kalau saudara baca di mana ADAR itu visinya Full Gospel itu, bagaimana orang yang terbelenggu dibawa untuk mengalami perjumpaan sama Tuhan seperti itu. Saya bersyukur. Sehingga saya boleh tahu bahwa merasakan kasih Allah itu begitu. Artinya saya beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Pak Heru, sama teman-teman sharing begitu. Bahwa kasih Allah itu melebihi hidup. Saya punya suatu pengalaman bagaimana Tuhan ini memberi kekuatan kepada kami, saudaraku. Biarpun mungkin yang saya minta secara daging, secara sekuler itu tidak dipenuhi sama Tuhan. Karena saya minta kesembuhan untuk istri saya bersama-sama. Tuhan tidak kasih. Tapi kami mengalami suatu perjumpaan yang lebih lagi seperti itu. Relasi yang lebih lagi. Kalau saudaraku lihat saya itu pakai background virtualnya itu pelangi saudara. Itu juga ada suatu ceritanya, saya paling suka pakai warna pelangi ini. Karena saya juga mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pelangi ini, saudaraku. Suatu saat pada waktu istri saya itu sakit, saudaraku. Saya dilayani oleh seorang teman dari Pesat, namanya Pak Hondarka. Itu juga teman baiknya Pak Yusak Purnomo, itu beliaunya itu. Dia kemudian mendoakan, menguatkan, memberitakan kebenaran Tuhan seperti itu. Lalu dia tuh saksi dengan istrinya saksi. Bagaimana karena dia itu ditugaskan di Pesat itu di Wamena, saudaraku. Kemudian di sana istrinya itu hamil dan kemudian melahirkan prematur. Dan anak itu meninggal, saudara. Semula mereka ada rasa kecewa, saudara. Tetapi pada waktu anak itu dikuburkan, lalu Tuhan perlihatkan pelangi pada waktu mereka mengubur. Di situ kemudian Pak Hondarka ngomong, Tuhan terima kasih, itu jawabanmu. Nah, saudaraku, suatu saat, kurang lebih setelah 2 minggu, semingguan setelah saya menguburkan istri saya pulang ke Jawa Tengah. Kemudian saya naik kereta api pulang ke Surabaya, saudara. Saya kemudian ada di kereta api pada waktu bersama anak saya gitu. Lalu saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Engkau berkenan, perlihatkan juga pelangi seperti Engkau telah memperlihatkan pada Pak Hondarka. Bahwa semuanya ini, apa yang aku alami ini dalam rencanamu semua dan untuk kebaikan kami semua. Saya sampai Surabaya juga nggak lihat pelangi, saudara. Sepanjang perjalanan dari kota kecil, kota Muntilan, Jawa Tengah ke Jogja, dari Jogja naik kereta api ke Surabaya, kurang lebih perjalanan waktu itu 6-7 jam, saudara. Nggak lihat apa-apa. Kemudian saya masuk rumah, saudaraku. Sebentar kemudian ada kakak istri saya datang ke rumah saya, saudara. Rupanya dia itu mampir ke kuburan istri saya, saudara. Lalu dia ngomong gini, waduh saya tuh heran sekali, dia bilang gitu.
Waktu aku di kuburannya Lili itu istri saya, saudara. Saya lihat pelangi itu bagus sekali, saudaraku. Dia begitu dia bicara gitu, saya tahu Tuhan bicara sama saya. Mungkin untuk orang lain itu suatu fenomena alam biasa, karena memang bulan Desember, saudaraku, awal Januari gitu, pas musim hujan ya lumrah ada pelangi. Tapi itu pada waktu itu terjadi bagi saya, Tuhan tuh berkomunikasi dengan saya gitu. Saya cuma ngomong, Tuhan, kamsia Tuhan, terima kasih. Itulah saudaraku, dalam wadah ini saya mulai berjalan. Mulai memaknai akan kasih Tuhan. Mulai menyadari akan kasih Tuhan. Walaupun kelihatannya yang saya minta tidak diberi. Tapi saya mulai dituntun terus untuk memaknai kasih-Nya. Sehingga Tuhan, saya itu akan bicara sama Tuhan, aku ingin mengasihi. Kalau malam, pagi saya doa, satu hal saya minta. Karena mengasihi Tuhan itu bukan barang yang gampang, saudara. Seringkali saya pun gagal, saudara. Seringkali satu terjatuh. Saya minta ampun. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku minta rahmat-Mu, minta anugerah-Mu, untuk aku punya hati untuk semakin aku bisa mengasihi-Mu. Tuhan, aku minta anak-anakku kau berikan hati untuk mengasihi. Karena apa, saudara? Karena saya merasakan kasih itu. Saya mulai merasakan apa makna kasih-Nya. Yang saya katakan bahwa kemurahannya itu melebihi hidup. Saudaraku, kalau kita baca di dalam buku-bukunya Pak Demos, bagi saya bukunya Pak Demos itu semakin menginspirasi saya. Bagaimana dia pada waktu kita tahu tadi yang sampaikan bahwa Allah itu ada kasih. Sehingga di dalam suatu benak ini kemudian ada suatu kerinduan yang seperti Tuhan minta di dalam firman-Nya. Untuk suatu bentuk kita mengasihi Dia. Lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan ini, saudaraku, dalam pelayanan ini bagi saya ini, saya percaya juga bagi saudara semua, pelayanannya adalah suatu wujud untuk kita mengasihi Tuhan. Di dalam proses kita terus dalam mencari kekudusan. Kita terus bertumbuh, lewat wadah ini bertumbuh. Pak Demos kalau saudara baca di bukunya The Vision Intensified, Pak Demos katakan dalam suatu pertemuan konvensi karismatik internasional, dan karena Pak Demos mewakili Full Gospel, dan mereka tahu semua bahwa Full Gospel ini adalah satu penggerak karismatik di dunia yang artinya dihormati begitu oleh hamba-hamba Tuhan. Waktu mereka tanya apa yang Pak Demos dapatkan, apa yang mau disampaikan, Pak Demos cuma mengatakan begini, saudaraku. Mengatakan satu kalimat yang ternyata membuat semua orang itu terdiam. Katakan, aku melihat gelombang baru kekudusan. Katakan begitu, saudara. Aku melihat gelombang baru dari kekudusan. Artinya apa, saudaraku? Itulah sebetulnya yang beliau lihat di dalam kegerakan kita, saudara. Itulah yang tadi mau saya sampaikan bahwa pelayanan kita di Full Gospel ini adalah karena wujud kita mengasihi Tuhan dalam proses kita dalam pengudusan diri, saudara. Sehingga biarlah hati ini, setiap kita ini dalam pelayanan kita ini, kasih itu, saudaraku. Kasih yang sempurna, saudaraku, kepada Allah,
dan kasih yang sempurna kepada sesama. Itulah kekudusan, saudaraku. Saya mengucapkan begini bukan berarti saya ini sudah bisa, saudara. Enggak, saudara. Jauh. Tapi setidaknya saya tahu apa yang mesti saya kejar dalam hidup saya. Saya belajar semua ini di dalam pada FGP MFI ini. Membawa terus untuk cuma berkata, Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu. Saudaraku, saya percaya kalau hal ini yang seperti yang Pak Demas katakan tadi, aku melihat gelombang baru kekudusan. Itu melanda setiap kita loh, saudaraku. Kalau itu melanda setiap kita, para member FGP MFI, saudaraku. Yang artinya, kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin mencintai sesama kita. Seperti di Matius 22:37. Itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya percaya kerinduan kita untuk 4.000 chapter dan 40.000 member itu bisa tercapai, saudara. Tidak mungkin kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh tanpa kita mencintai Tuhan. Tidak mungkin kita ini berani mau berkorban dalam pelayanan kita kalau kita tidak mencintai Tuhan. Kita tadi lihat bagaimana kesaksian Pak Tepoleong tadi dari Gorontalo. Begitu dia mengalami perjumpaan sama Tuhan, hatinya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya hitung terus, entah berapa jiwa itu yang Pak Poleong tadi dapat. Papahnya, mamanya, anak-anaknya, omnya, saudara. Saya tadi mengucap syukur. Saya juga ingin juga seperti Pak Poleong itu. Kerinduan hati. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita melihat kesaksiannya Pak Tomo Sulaiman yang luar biasa tadi. Karena dia mengasihi istrinya, ngasihi Bu Indri. Apapun dilakukannya. Kalau kita itu mengasihi seseorang, saudara, kita pasti berani berkorban. Kalau kita bilang kita itu mengasihi Tuhan, dan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berani berkorban dalam pelayanan kita. Saya kok ragu-ragu kalau itu katanya mengasihi. Kita di wadah ini, saudaraku, His banner over us is love. Sebetulnya itu adalah menyiratkan untuk kita dalam pengorbanan kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, saudara. Pada waktu istri saya itu sakit, 20 tahun yang lalu, saudaraku, saya ngomong Tuhan begini, Tuhan, berikan aku waktu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Saya ngomong gitu, saudara. Karena apa? Karena saya mengasihi istri saya. Kita lihat tadi begitu Pak Tommy mengasihi istrinya. Saya tadi dengar kesaksiannya itu sampai merinding loh, saudara. Saya ingat, saudara, bagaimana mendampingi orang yang dikasih itu. Pasti ada pengorbanan. Saudaraku, kalau kita ada di wadah ini, di wadah FGP MFI, dan moto pelayanan kita, His banner over us is love, itu mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa kita, akal budi kita. Kita pikirkan terus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita. Pasti kita akan melakukan dengan pengorbanan, saudaraku. Saya masih ingat, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, anak saya 2, saudara. Saya sebagai orang tua tunggal, saya mendampingi mereka. Mereka pada waktu itu masih kecil, saudara, masih umur 11 dan 13.
Saya mendampingi mereka, dan mereka mulai berumah tangga begitu. Putri saya, saudaraku, waktu itu akan melahirkan, saudaraku. Dan dia tidak mau pakai operasi, dia kepingin melahirkan secara natural, saudara. Saya karena hubungan saya dekat, saya itu ya selalu mendampingi. Waktu melahirkan pun saya itu mendampingi. Saya melihat dia mulai melahirkan itu pasti, ibu-ibu itu pasti sakit kalau mau melahirkan, saudaraku. Apalagi melahirkan yang pertama. Gitu. Saya itu sampai tidak tegel, saya cuma ngomong sama Tuhan ini. Tuhan, kalau boleh Tuhan, biarlah sakit putri saya itu saya yang menanggung. Karena apa, saudara? Karena saya mengasihi dia. Pada waktu kita mengasihi seseorang, pasti dalam benak kita, pikiran kita mau berani untuk menanggungnya. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, saudara. Sampai dia mau rela disiksa, dibunuh, disalibkan, dihina, saudara. Alasan satu, karena dia mengasihi kita. Enggak ada alasan lain. Mengasihi untuk umat manusia untuk terselamatkan. Saudaraku, saya mau sampaikan begini, kalau dia sudah mengasihi kita, bagaimana dengan sikap kita terhadap dia? Sewajarnya kalau kita mencintai, mengasihi dia. Saya katakan tadi, pelayanan kita adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Dan terus kita akan bertumbuh menuju kekudusan. Sehingga seperti Pak Demos, kalau saudara baca di bukunya itu, kerinduan oneness with Jesus, mengalami persatuan dengan Allah. Pikirannya, kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, pelayanan kita di Full Gospel bukan pelayanan yang biasa. Karena kita, kalau kita baca visi ini, kita itu ingin membawa setiap member ini bertumbuh menuju karakter Kristus. Kerinduan kita seperti kerinduan Allah. Setiap umat manusia itu diselamatkan. Kenapa kita dimanapun kita lakukan selalu kita bersaksi, membagikan majalah Voice, mendoakan orang lain. Satu alasan. Karena kita ingin mencintai Tuhan. Coba kita renungkan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa benar-benar kita itu mengasihi Tuhan? Semakin saya merenungkan moto pelayanan kita nih, saudaraku, semakin membuat saya tuh semakin hari semakin bertobat, saudara. Semakin saya mengetahui bahwa kasih kemurahan Tuhan itu melebihi hidup, tetapi belum banyak yang saya lakukan untuk Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu. Berikan hati itu kepadaku. Sehingga sungguh-sungguh, His banner over us is love itu bisa kita hidupi. Bukan cuma kita mengerti dan kita hafalkan. Tapi benar-benar His banner over us is love itu kita hidupi. Sehingga hidup kita itu seperti yang saya katakan tadi. Apapun yang kamu lakukan. Baik makan, baik minum, apapun yang kamu lakukan. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan-Nya. Saudaraku, biarlah renungan singkat ini boleh mengingatkan pelayanan kita. Boleh menguatkan pelayanan kita, menggairahkan hati kita. Bahwa kita ingin mengasihi Dia, yang Dia telah mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.